Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Kodeweti dengan NIM 05146673. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik pemrograman berbasis web yang telah saya lakukan. Untuk tugasnya sendiri itu disuruh untuk membuat 4 halaman website, yaitu halaman login, halaman dashboard, halaman tracking, dan halaman informasi stok bahan ajar. Untuk foldernya sendiri, saya membuat 4 folder. Ada aset, CSS, image, dan JS. Untuk JS itu disini digunakan untuk menyimpan data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking. Untuk scriptnya ini menyimpan masing-masing logic dari login, dashboard, dan halaman stok, dan halaman tracking. Kemudian untuk image ini untuk menyimpan image dari cover. Sini ada 5 image dari 5 data ini. Kemudian ada blank image untuk default image jika tambah stok baru. Kemudian untuk style CSS ini menyimpan semua style yang dibutuhkan oleh 4 halaman ini. Kemudian untuk logo PNG ini muncul di login, bagian login ini. Untuk pertama-tama untuk loginnya, di sini ada card login, isi selamat datang, dan input email dan password. Ada lupa password dan daftar. Untuk lupa password ini akan menampilkan sebuah modal. Untuk password silakan hubungi administratif. Kita coba tutup, kemudian tutup penyambung untuk menampilkan modal daftar. Pendaftaran akun baru hanya dapat dilakukan melalui integrasi sistem siaran universitas terbuka. Kita coba tutup, kemudian kita coba untuk validasi email dan passwordnya. Untuk validasi email dan passwordnya, di sini jika email dan password ini tidak terisi, maka akan menampilkan wajib diisi. Dan apabila email yang dimasukkan ini tidak terdaftar, maka akan menampilkan email yang Anda masukkan tidak terdaftar. Dan apabila usernya ada terdaftar tapi password yang dimasukkannya itu salah, akan menampilkan email atau password yang Anda masukkan salah. Kita coba wajib diisi. Kemudian jika email yang dimasukkan itu tidak terdaftar, maka akan menampilkan email yang Anda masukkan tidak terdaftar. Apabila kita coba masukkan email yang terdaftar tapi passwordnya salah, maka email atau password yang Anda masukkan salah. Kita coba masukkan yang benar, maka akan diarahkan ke dashboard HTML. Dashboard HTML ini menampilkan greeting. Jika waktu sekarang itu antara rentang 5 dan 12, maka akan menampilkan selamat pagi. Jika rentang 12 sampai 15, maka akan menampilkan selamat siang. Dan jika jam sekarang itu 15 sampai 18, maka akan menampilkan selamat sore. Karena sekarang pukul 11.05, maka akan menampilkan selamat pagi. Dan selain waktu yang disebutkan tadi, maka akan menampilkan selamat malam. Untuk menu-menu yang bisa diakses di website ini adalah informasi bahan ajar atau stok bahan ajar dan tracking pengiriman. Untuk pertama kita coba buka informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar ini menampilkan 5 data dari data bahan ajar di data JS ini. Itu menampilkan kode barang, nama barang, ada image-nya juga. Kemudian ada jenis barang, BMP atau non-BMP, dan edisinya, dan juga stoknya. Di sini ada 5 data. Kemudian kita coba tambah stok baru. Di sini juga ada validasi. Jika
jika yang dimasukkan itu kosong. Kita coba masukkan terlebih dahulu nama barang. Kita coba jenis barang yang tidak valid atau tidak sesuai dengan yang diinstruksikan. Oke, isinya stoknya. Kita coba tambah data. Di sini ada validasi kembali. Input harus diisi dengan tipe bahan ajar, BMP atau non BMP. Di sini data pada logik pada stok HTML ini ditulis pada dua fungsi. Yang pertama itu untuk merender stoknya, merender cardnya atau bahan ajarnya. Kemudian ini untuk font tambah stoknya. Jika tidak ada value sama sekali, maka akan menampilkan wajib diisi yang tadi. Kemudian apabila jenis barangnya itu bukan BMP atau non BMP, maka ada validasi input harus diisi dengan tipe bahan ajar yang diinginkan, BMP atau non BMP. Oke, kalau misalnya kita coba BMP yang valid, kita tambah. Di sini ada modal berhasil, bahan ajar baru telah ditambahkan. Ini sesuai dengan logik menampilkan modal sukses. Di sini juga setelah kita klik submit, di sini kita menambahkan data bahan ajar yang telah kita input tadi. Coba kita tutup, kita lihat ke atas. Di sini analisis dan perancangan sistem dengan data yang kita masukkan tadi sudah ditambahkan. Dan di sini ada image defaultnya, itu belum image. Dari image kita lanjut ke tracking stoknya sendiri. Untuk stoknya sendiri, stok HTML-nya sendiri, kita menambahkan sebuah style, internal style yang ada di style ini. Kemudian saya juga mengimplementasikan inline style untuk default button herb-nya untuk kembali ke login. Untuk ini bukan. Dan style lainnya, style default seperti display one, yang jika dia style untuk menampilkan wajib diisi. Apabila memang teks yang di input ini kosong, maka dia akan menampilkan display box atau wajib diisi ini akan muncul. Kemudian untuk tracking pengiriman, di sini ada dua section. Yang pertama ada inputannya, dan di sini ada hasil pencariannya. Untuk inputannya sendiri dia punya validasi, ya, validasi ini misalnya dia kosong, maka akan menampilkan wajib diisi. Kemudian kita coba input dari berdasarkan data bahan ajar. Coba di sini muncul dalam perjalanan ekspedisinya tujuannya penerimanya ini dikirim pada 25 Agustus, kode paketnya dan total harganya. Kemudian untuk pelacakan pesanannya, di sini kita mulai dari yang paling bawah ini yang terlama, kemudian yang paling atas yang warna hijau ini yang terbaru. Di sini 25 Agustus diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Kemudian kita coba yang ini, data kedua. Kita cari di sini, dikirim oleh Pos Indonesia, nama mahasiswanya Agus. Kode paketnya ini harganya 220.000, dikirim pada 25 Agustus dan telah sampai setelah selesai diantar. Dan penerimanya ini Agus Pranto pada 26 Agustus tanggal 2 jam 8 malam. Di sini detail proses perjalanan dari paketnya sendiri. Kita coba input dan tidak ada. Hasil pencarian dengan nomor DO yang diinput ini tidak ditemukan. Oke, untuk logiknya kita cek
hasil pencarian. Kalau misalnya data dewannya tidak ditemukan berdasarkan nomor array dari input itu, maka akan menambahkan tidak ditemukan. Kalau misalnya ada, kita tampilkan masing-masing dari datanya. Seperti tanggal kirimnya kita parse dulu untuk menampilkan ini day, short month, dan jamnya. Kemudian di sini untuk menampilkan nama pengirim ekspedisi, nama mahasiswa pada paket dikirim pada, dan kemudian untuk pelacakan pesanannya kita buat yang paling awal, yang paling terakhir itu pakai background hijau agar lebih di highlight. Kita coba kodenya di sini juga, karena array perjalanannya itu yang paling akhir itu ada di bawah, maka kita butuh untuk di reverse dulu, baru ditampilkan kembali untuk waktu dan detail ya. Kemudian ditampilkan ke div ini. Oke. Untuk button warna ini kita diarahkan kembali ke index HTML atau ke loginnya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan soal tugas 1 ini untuk 4 halaman tadi. Sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.